A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, sahabat Tombo Ati dimanapun berada, berjumpa kembali dengan channel Tombo Ati. Marilah sebelumnya kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa di channel Tombo Ati dengan keadaan sehat walafiat. Bagi yang masih sakit, semoga segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan syafaatnya dilimpahkan kepada umat-umatnya yang soleh dan solihah, insya Allah digolongkan kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita menyampaikan lebih banyak lagi motivasi ataupun terapi-terapi yang mungkin kalian belum jelas bagi yang anxiety dan psikosomatis, lebih baiknya kita bacakan Al-Fatihah dulu kepada teman-teman kita yang masih sakit atau sahabat Tombo Ati semuanya. Coba kalian dengan ikhlas, dengan tenang, tarik napas perlahan, buang, ulangi 3 kali. Ayo. Kali lagi teman-teman. Allah, terima kasih Allah. Silakan kalian sebut nama kalian, roh suci kalian. Kita hadiahkan Al-Fatihah untuk roh suci kita. Wabil khusus roh suci kita masing-masing, silahkan sebut nama kalian. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dengan bacaan suratul Fatihah yang dihadiahkan kepada roh suci kita, kepada seluruh sahabat Tombo Ati, mudah-mudahan sakit kalian segera diangkat, dan yang sudah sembuh dipertahankan selalu untuk sehat, kuat, tenang, nyaman, bahagia. Kita selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Semoga kita selalu disehatkan, sehat yang sempurna atas izin Allah. Kesehatan kita menjaga diri kita untuk tetap hidup dan panjang umur barokah. Teman-teman semuanya, yang perlu saya sampaikan pada kesempatan hari ini, kenapa kalian tidak sembuh-sembuh? Atau kenapa kita yang terkena ansi atau psikosomatis tidak sembuh-sembuh? Kenapa? Ini pertanyaan yang sepele bagi orang-orang yang sehat. Tapi bagi orang-orang yang ansi dan psikosomatis,
itu sangat luar biasa. Maksudnya pengen tahu jawabannya loh. Sangat luar biasa karena rasanya yang luar biasa. Istilahnya 1000 rasa. Masih banyak teman-teman atau sahabat Tombo Ati itu yang mengalami sensasi-sensasi yang banyak sekali. Dan itu sebenarnya hal yang wajar teman-teman. Di saat sensasi datang, kalian itu kesalahan pertama itu kalian malah bingung, saya itu kenapa? Padahal jelas. Ya loh. Di saat sensasi datang, itu malah jangan-jangan seperti ini. Nah, malah bingung, malah panik, malah stres. Dan kesalahan kalian itu tidak mencari solusinya, cara mengatasinya, tapi malah cari-cari saya itu kenapa, saking paniknya. Saya mengalaminya teman-teman. Kalian bisa melihat video dari video 1 sampai video yang ke 20 ini. Itu ya seperti itu, saya jelaskan, sudah jelas sekali. Dan terapinya di situ teman-teman, terapinya itu sudah jelas saya jelaskan di sana. Nah sekarang pertanyaan saya seperti ini. Bagi yang masih panik, bagi yang masih cemas berlebih, bagi yang masih bingung dengan sensasi, pertanyaan saya, setelah mengikuti channel saya, channel Tombo Ati, apa kalian sudah melakukan terapinya? Pertanyaan saya. Karena teman-teman kita ada beberapa yang telah menghubungi saya secara personal lewat WA, yang mengikuti terapi secara kontinu atau terus menerus, tidak sampai 11 hari itu sudah ada perubahan. Kan terapinya 41 hari, baru dapat 3 hari, 7 hari itu sudah ada perubahan teman. Sudah menghubungi saya, sudah begini mas, begini ya, pertahankan terus, ayo. Seperti itu. 11 hari sudah kayak gitu. Bahkan sebelum saya mempunyai channel ini, yang saya bangun baru 2 bulan berjalan ini, 1 bulan lebih ini, itu sudah banyak yang melakukan terapi kayak gitu. Dan dia merasakan, dan alhamdulillah banyak yang sembuh pula kayak gitu. Dan saya selalu memfokuskan teman-teman, saya selalu untuk membalasnya. Saya berusaha. Kenapa? Karena biasanya orang ansi itu kalau tidak diperhatikan merasa, oh saya gimana ini saya. Saya merasakan itu. Kalian butuh perhatian. Maka saya tetap menyempatkan. Meskipun banyak yang menghubungi saya juga menyempatkan. Karena saking banyaknya kemarin, saya membuat video. Dari video 1 sampai seterusnya. Kalian harus urut mengikuti itu dan mengikuti terapinya. Tidak harus lewat WA, karena tidak saya share. Terlalu banyak yang menghubungi saya. Dan kalau kalian mengikuti videonya, itu sama saja dengan balasan langsung melalui WA. Sudah saya rangkum semua di video kayak gitu. Jadi meskipun kalian tidak mendapat nomor WA saya, kalian bisa komentar di bawah. Akan saya jawab di video selanjutnya. Kalian bisa subscribe untuk mendapatkan jawaban-jawaban berikutnya. Kalau ada video baru dari saya, kalian akan mendapat notifikasi. Kalian bisa subscribe. Komentar, bertanya di dalam komentar, nanti akan saya jawab di dalam video selanjutnya. Akan saya rangkum. Seperti itu. Mohon maaf sekali kalau saya itu dengan
membalas satu persatu lewat WA, ya Masya Allah, karena banyak sekali teman-teman ya gitu. Pertanyaan saya, kenapa kalian gak sembuh-sembuh? Kenapa kita gak sembuh-sembuh? Pertanyaan saya, bangun tadi pagi kalian terapi nggak? Seperti yang di video ke berapa itu ada. Kalian bangun pagi itu, sebelum bangun kalian berdoa nggak? Maksudnya sebelum bangun dari tidur, sudah melek, udah bangun toh, sebelum bangun dari tempat tidur kalian berdoa nggak? Pertanyaan saya tadi pagi. Apa kalian langsung bangun langsung ini? Nah, setelah itu kalian afirmasi nggak? Diulangi 3-5 kali, bahkan sampai berkali-kali, biar sampai masuk ke alam bawah sadar. Kalian afirmasi positif enggak? Seperti yang di video terapi. Aku bersyukur dan berterima kasih, aku sangat-sangat gembira dan bahagia, aku sehat sempurna. Atas izin Allah, kesehatanku menjaga diriku untuk tetap hidup dan panjang umur. Hafalkan, dan itu harus afirmasi terus. Bangun tidur itu, sebelum bangun berulang-ulang itu. Setelah berdoa berulang-ulang itu, diulang-ulangi 3, 5, 7, 11 kali misalnya. Afirmasi agar tertanam di alam bawah sadar kita. Itu kalian lakukan nggak? Itu terapinya 41 hari. Dilakukan nggak? Banyak yang jawab tidak, tapi coba lakukan. Setelah itu kalian harus ngapain? Kan ada di video sebelumnya. Pertanyaan saya, kalian setelah bangun dari tidur kalian minum air hangat enggak? Kalau ada ya air hangat madu. Jangan madu kasihan perutnya. Jangan menggunakan madu langsung 1 sendok gitu, jangan. Air hangat madu. Kalian minum itu enggak? Kalau nggak ada madu, air hangat, kalian minum nggak? Terus pagi, kalau ada yang terapi biasanya menggunakan kunir, kunyit, ada yang menggunakan garut, ada yang menggunakan kanji. Kalian pagi-pagi sebelum sarapan, biasanya yang kanji minum itu enggak? Minum terapinya, saran-saran dari ini enggak? Minum herbalnya enggak? Kalau kunyit biasanya habis makan kalau saya. Tapi ada sih teman-teman kita yang sebelum makan. Kalau saya habis makan biar isi tidurnya. Kayak gitu. Teman-teman, kalian lakukan itu enggak? Terus kalian sholat subuh enggak? Nah, kunyitnya biasanya habis sholat subuh sih, sebelum saya berjalan-jalan kayak gitu. Kalian lakukan itu enggak? Sholat subuh enggak? Habis sholat subuh kalian afirmasi, meditasi enggak? Ada videonya meditasi. Itu kalian lakukan enggak? Habis sholat subuh meditasi, tarik nafas sampai kalian tenang, atur pernapasan. Habis sholat subuh, aku sehat ya Allah, terima kasih ya Allah, merasakan nikmatnya. Terima kasih aku masih bisa bernapas ya Allah, terima kasih aku masih bisa bangun ya Allah. Berterima kasih, menyukuri nikmat-nikmat kita, merenung. Kalian lakukan itu enggak? Terus setelah itu kalian tadi pagi, kalian jogging enggak? Jalan-jalan enggak? Minimal 300 meter. Kalian lakukan itu enggak? Enggak usah pakai alas kaki. Kenapa saya bilang enggak usah pakai alas kaki? Banyak yang menghubungi saya, kalau pakai alas kaki bagaimana mas? Ya enggak apa-apa sebenarnya, tapi lebih baik enggak pakai alas kaki. Karena apa? Biar terkena titik-titik refleksinya, kena aspal, kena cor. Tapi hati-hati dengan benda tajam. Kalian jalan enggak? 300 meter minimal. Kalau ke musola pulang balik kan lumayan. Sendal saya tenteng itu teman-teman, ke musola itu balik lagi ya gitu. Bahkan sampai sekarang teman-teman. Kalian lakukan itu enggak?
Terus habis itu kalian sarapan, yang masih lemes ini terutama, kalian sarapannya porsinya kecil-kecil atau banyak? Porsinya harusnya kecil-kecil, 3 suap nasi, 4 suap nasi, jangan banyak-banyak. Terus habis itu kalian minum manis enggak? Minum gula misalnya, air gula. Habis makan nasi, syaratnya harus makan dulu, makan nasi, terus baru minum manis. Kenapa saya tekankan itu? Biar kalian gak lemes. Kalau kalian minum air manis setelah makan nasi, itu akan glukosanya akan bertambah. Kalian yang lemes-lemes itu, biar glukosanya itu stabil, gulanya itu stabil, membuat kalian kuat, tidak ngewel-ngewel, tidak tremor kayak gini, kayak gitu, ya toh. Itu saya tekankan itu. Coba jangan hanya bingung toh. Terus kalian berjemur tidak di saat matahari ada sampai berkeringat? Berjemur tidak? Coba itu lakukan. Menerapkan 3P. Tuh, banyak yang menyebut 3P. Kalau saya sih biasanya pola makan, pola pikir, pola hidup sehat, terus tambah lagi ketauhidan kita kepada Allah, keyakinan. Tuh. Kalian lakukan itu tidak? Pertanyaan saya. Oh, kenapa kalian nggak sembuh-sembuh? Nggak meraktekin, cuman bingung toh. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan teman-teman. Terus berjemur. Setelah berjemur, sambil berjemur, kalian pijat refleksi nggak? Selama 3 menit titik lambung, 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 bolak-balik 3 menit kayak gini. Di dalam kakinya itu setelah sambil jalan-jalan juga sudah terkena ininya, nggak pakai alas kaki itu sudah lumayan kena refleksinya, titik refleksinya. Terus kalian pijat di kaki, telapak kakinya itu seperti apa, di situ titiknya sudah saya jelaskan di sana, teman-teman. Kalian lakukan itu enggak? Selama 41 hari, rasakan nanti setelah 7 hari sampai 11 hari sudah ada perubahan, bahkan 2 hari 3 hari sudah ada perubahan, teman-teman. Kalau kalian lakukan itu. Kalau yang olahraga nantinya akan bisa tidur. Nah, terus habis itu kalian sholat duha enggak setelah mandi? Nah, habis jalan-jalan lemes, makan 2 suap 3 suap, habis berjemur makan suap 2 suap, minum manis lagi enggak? Bagi yang masih lemes. No. Coba itu lakuin. Kenapa kalian enggak sembuh-sembuh? Enggak meraktekin terapinya. Terus nanti sholat duhur, kalian sholat sunnah enggak? Ya teman-teman yang sudah azan, semoga kalian segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf. Besok kita sambung lagi. Jangan lupa yang masih belum bisa tidur, kalian rendam kakinya, terus kalian ruqyah enggak? Kayak gitu. Ruqyah dilakuin, meditasi dilakukan, dengerin hipnoterapi saya dilakukan. Itu sudah ada di terapinya. Jam sekian harus ngapain, jam sekian harus ngapain, jam sekian harus ngapain, sudah ada. Videonya sudah jelas. Tinggal kalian mau nerapin atau tidak, kayak gitu. Mohon maaf sudah azan Isya, ini saya mau ke musola. Insyaallah bertemu kembali di channel di video selanjutnya. Teman-teman silahkan komentar, bertanya di komentar, dan subscribe agar mendapat jawaban-jawaban di video selanjutnya. Terima kasih, semoga kita selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya bagi yang masih sakit, semoga kalian segera disembuhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.